Apa kabar anak-anak Indonesia? Anak Indonesia pasti suka kan dengar cerita. Hari ini Bunda punya cerita nih. Ceritanya tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Wah, mengerikan ya. Gimana ya ceritanya? Kalau mau tahu, dengerin ya. Dengerin Bunda cerita sampai selesai, oke? Ceritanya pada zaman dahulu, sebelum adanya kehidupan manusia, sebelum Bunda lahir, sebelum kalian semua lahir, sudah ada loh kehidupan, yaitu pada masa kehidupan Nabi, tepatnya Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim menikah dengan dua wanita. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Yang istri pertama itu, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Indonesia? Anak-anak Indonesia pasti suka kan dengerin cerita. Hari ini Bunda punya cerita nih. Ceritanya tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak pertamanya, yaitu Nabi Ismail. Wah, mengerikan ya. Mau tahu ceritanya? Kalau mau tahu, dengerin Bunda cerita ya. Dengerin sampai selesai. Ceritanya pada zaman dahulu, ketika sebelum kita lahir, sebelum Bunda lahir, sebelum adanya kehidupan manusia, sudah ada loh yang namanya kehidupan, yaitu masa kehidupan para nabi, tepatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah dengan dua wanita. Yang pertama, dia menikah dengan Siti Sarah. Kemudian yang kedua, dia menikah dengan Siti Hajar. Namun di pernikahannya dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Tapi di pernikahannya dengan Siti Hajar, beliau langsung dikaruniai oleh Allah anak pertama yang namanya Ismail. Nabi Ibrahim sangat bahagia dengan kehidupannya bersama istrinya dan juga anaknya. Nabi Ibrahim terlihat sangat bahagia, namun di balik kebahagiaannya, Siti Sarah sering merasa bersedih. Kenapa ya Siti Sarah bersedih? Karena dia merasa kalau dirinya itu belum sempurna di mata Ibrahim. Karena apa? Karena Siti Sarah belum bisa memberikan anak kepada Ibrahim. Siti Sarah terus bersedih. Sering dia bersedih, dia sering menyendiri, dia sering merasakan kesedihannya. Tapi suatu hari Nabi Ibrahim melihat Sarah sedang bersedih. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Istriku, kenapa kamu bersedih? Ada apa?" Kemudian Siti Sarah menjawab, "Aku sedih Ibrahim, aku sedih suamiku. Aku sedih melihat kebahagiaanmu bersama anakmu. Aku wanita apa? Aku belum bisa mengkaruniai anak untukmu. Lebih baik kamu tinggalkan aku Ibrahim." "Kenapa? Aku tetap menyayangimu. Di mataku kamu sempurna. Mungkin Allah belum mengkaruniai kita anak, tapi insya Allah besok atau lusa pasti Allah mengkaruniai anak." Kemudian karena sering melihat Siti Sarah bersedih, Nabi Ibrahim mempunyai rencana. Dia punya rencana untuk membawa pindah Siti Hajar bersama Ismail ke suatu kota, yaitu ke kota Mekah. Dan Siti Hajar pun setuju dengan rencana Ibrahim. Dan akhirnya Ibrahim dan Siti Hajar pindah ke kota Mekah bersama Ismail. Namun semakin bertambah hari, semakin bertambah tahun, Ismail pun tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat tampan dan juga sangat berani. Ibrahim semakin merasa bahagia dengan kehidupannya karena anaknya Ismail telah tumbuh menjadi sosok pria yang sangat berani dan juga sangat tampan. Namun kebahagiaannya Ibrahim hilang sesaat. Karena apa? Karena suatu malam ketika Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim bermimpi. Apa ya mimpinya? Apa mimpinya sehingga dapat menghilangkan kebahagiaannya Ibrahim? Ternyata ya, mimpinya itu Ibrahim bermimpi
Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail itu. Wah, kenapa ya? Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim seperti itu? Ada apa? Nabi Ibrahim sangat sedih. Dia selalu setiap harinya dia terus memikirkan yang ada di mimpinya itu. Tadinya Nabi Ibrahim tidak mau menuruti perintah Allah. Tapi mau gimana lagi? Mimpi Nabi kan sama dengan Allah menurunkan wahyunya. Nabi Ibrahim harus menurutinya, harus melaksanakan perintah Allah. Karena itu adalah bagian dari wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Tadinya Nabi Ibrahim tidak mau. Iblis terus menghasut Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim ingat, kalau kita harus selalu beriman kepada Allah, kita harus selalu percaya kepada Allah bahwa ini adalah yang terbaik menurut Allah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Ismail, anaknya yang akan disembelihnya itu atas perintah Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, Nak, semalam ayah bermimpi. Ayah bermimpi Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Tapi mengapa itu Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu? Ayah tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya tidak mau. Ayah sangat menyayangimu, Nak. Terus Nabi Ismail menjawab, Ayah, perintahkan saja. Ayah, laksanakan saja perintah dari Allah. Itu perintah dari Allah, Ayah. Nabi Ismail ikhlas kalau ayah membunuh Ismail karena itu adalah perintah Allah. Ismail yakin kalau ini semua pasti ada hikmahnya, Ayah. Jadi laksanakan saja ya, Ayah. Kemudian Nabi Ibrahim mengangguk-ngangguk. Mengangguk-ngangguk menandakan kalau dia setuju. Dan semakin hari tibalah di mana saat hari itu adalah hari penyembelihan Ismail. Tangan Ismail diikat, kakinya diikat, kemudian dibaringkan. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah menyediakan pedang yang sangat besar dan sangat tajam untuk menyembelih anak pertamanya itu. Kemudian dengan air mata yang bercucuran, dia sangat bersedih memandang wajah anaknya yang hendak dia sembelih. Dia berpikir, ya Allah, kenapa ya aku harus merenggut nyawa anakku? Apa yang akan terjadi pada diriku ya Tuhan? Kemudian Nabi Ibrahim segera menempelkan pedang itu ke leher Nabi Ismail. Namun apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan mengangkat Nabi Ismail dan menggantikannya dengan apa yuk? Siapa yang bisa menebak? Malaikat Jibril mengangkat Nabi Ismail kemudian menggantinya dengan kambing yang sangat besar, sangat sehat dan juga sangat gemuk. Dan akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih, dan yang disembelih itu adalah kambing yang sehat dan sangat gemuk itu. Nah, dari cerita itu yang menjadi sejarah bagi para umat Islam untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Tepatnya tanggal itu adalah ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Nah, dari itulah sampai sekarang umat Islam selalu melaksanakan Hari Raya Idul Adha setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah bukti dari keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Beliau percaya kalau Allah memberikan ujian kita dengan memberikan hikmah di balik semua itu. Jadi kita sebagai umat manusia harus meniru sifat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk selalu beriman kepada Allah dan juga ikhlas menerima ujian dari Allah. Begitulah ceritanya. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Atau mengerikan? Seperti itu ya. Itu cerita dari Bunda hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.